Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AMN10. Kali ini kita akan membahas tentang iklan online, lebih tepatnya pada materi jenis-jenis iklan online. Check it out. KD yang akan kita pelajari untuk kali ini adalah merancang iklan online dan membuat iklan online. Untuk jenis iklan online yang pertama yaitu direct advertising. Pada jenis iklan ini, pemilik media dan pemasangan iklannya dapat berhubungan langsung dan menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi lainnya. Kelebihan daripada direct advertising adalah keuntungan langsung dari iklan online ini hanya langsung kepada pemilik iklan. Sedangkan untuk jenis iklan online yang kedua yaitu self-service advertising. Pada jenis ini, pendekatan iklan di mana materi iklan itu sendiri, tampilan serta teks iklannya dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan di online. Contohnya Blue Gates dan Google AdWords. Kelebihannya adalah karena proses pembuatan iklannya dibuat sendiri sehingga iklan yang dibuat sangat sesuai dengan keinginan pengiklan sendiri, jadinya akan lebih efektif tanpa harus ada aturan-aturan yang disepakati dengan pihak lain. Tetapi kekurangannya adalah waktu yang digunakan dalam proses pembuatan iklan memerlukan waktu yang lama karena semua dikerjakan sendiri oleh pihak pengiklan tersebut. Jenis iklan yang ketiga yaitu ad network atau sebuah jaringan dari network iklan yang menghubungkan pemasang iklan dengan situs webnya sendiri. Kelebihan dari ad network adalah biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan iklan tidak terlalu besar dan pemasaran iklan sangat bebas, mudah dilihat dan mudah dibaca oleh publik. Dan yang keempat adalah contextual advertising. Pada jenis iklan ini, iklan yang ditargetkan pada konten iklan tidak ditampilkan secara random tetapi dipilih secara sistem secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan pada iklan tersebut. Contohnya iklan pada Google AdSense dan Yahoo Publisher Network. Kelebihannya adalah teknologi pada jenis iklan ini mampu mendeteksi iklan yang sesuai dengan konten suatu situs atau blog dan menerapkan teknologi kontekstual dalam pengelolaannya. Sementara kekurangannya adalah tidak ada kekurangan sama sekali dalam contextual advertising ini. Yang kelima adalah Twitter advertising yang berfungsi sebagai tweet dari pemasangan iklan, yaitu iklan berbaris keyword yang pendek yang didistribusikan kepada user pembaca konten yang sesuai dengan keyword yang dipilih. Contoh McAfee dan Tweeted. Yang keenam adalah in-text advertising. Adalah sistem yang secara otomatis menghubungkan kata-kata tertentu di dalam website dengan konten iklan. Yang ketujuh adalah advertising network optimization. Pada jenis ini, jasa optimasi iklan yang mengevaluasi dan memilih iklan yang membayar terbanyak untuk ditampilkan dalam halaman web dengan mengevaluasi semua pilihan serta ukuran iklan yang paling baik dan karakteristik visualnya. Yang kedelapan adalah rep ad agency, yaitu agen periklanan yang mewakili blog-blog serta situs web tertentu dan memediasi penjualan untuk kampanye-kampanye besar yang dilakukan oleh brand-brand besar ataupun agensi iklan besar seperti contohnya Tribal Fusion dan Federate Media. Yang kesembilan adalah social advertising. Pada jenis ini, format iklan ini adalah memanfaatkan dinamika pengaruh sosial seperti pengaruh per grup, word of mouth, viral marketing, dan rekomendasi langsung dari teman ke teman seperti contohnya adalah iklan di Mibo. Yang ke-10 adalah video advertising. Jenis iklan yang ditargetkan pada konten video yaitu yang bisa tampil sebelum, setelah, ataupun selama tayangnya konten video tertentu. Yang ke-11 adalah RSS advertising, yaitu iklan yang ditampilkan di dalam RSS feed yang disesuaikan dengan konteks konten RSS feed tersebut atau secara manual ditargetkan pada kebutuhan promosi tertentu. Dan jenis iklan yang terakhir yaitu sponsorship adalah bentuk bantuan dana atau bisa juga dalam bentuk produk atau layanan sebagai ganti promosi terhadap suatu brand. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang perbedaan iklan online secara gratis dan berbayar. Dengan unsur pembedanya adalah biaya, tempat, waktu tayang, dan hasil. Untuk iklan online berbayar, karena ini berbayar maka biayanya kita harus mengeluarkan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Dan tempatnya adalah di ads sosial media, Google Ads, dan situs iklan premium.
Sementara waktu tayangnya, iklan akan tayang selama kontraknya belum habis dan hasilnya bisa didapat dengan instan atau cepat. Berbeda dengan iklan online yang secara gratis, karena gratis maka kita tidak memerlukan biaya atau pelaku bisnis tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menampilkan iklannya. Tempatnya adalah di sosial media, blog pribadi, dan situs iklan gratis. Dan waktu tayangnya hanyalah sebentar. Iklan yang ditampilkan akan tenggelam saat ada iklan baru dan tentu saja hasilnya tidak bisa didapat dengan instan. Pembahasan selanjutnya yaitu kendala dalam beriklan online. Ada beberapa penyebab kegagalan beriklan online antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pop-up blocker, yaitu ketika konsumen membuka sebuah website, kadang-kadang banyak iklan yang tampil dan sangat mengganggu. Untuk menanggulangi hal tersebut, konsumen dapat menggunakan pop-up blocker dengan mengatur pada browser atau menginstal sebuah aplikasi untuk menghalau iklan banner pop-up tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ad blocker. Sebagian besar browser saat ini dapat memblokir pop-up, bahkan browser terdapat instansi yang dapat memblokir iklan online seperti Adblock Plus. Dan yang ketiga adalah kecepatan koneksi atau bandwidth. Bandwidth juga dapat menjadi masalah besar bagi iklan online meskipun hal ini dapat ditanggulangi dengan hadirnya teknologi pengiriman data yang cepat. Dan yang terakhir adalah layar. Ukuran layar komputer begitu beragam, dari yang kecil seperti smartphone sampai dengan layar dengan 21 inci, menyebabkan pemasar harus membuat desain yang lebih dinamis atau membuat beberapa versi iklan agar dapat dibuka di semua perangkat smartphone. Yang selanjutnya adalah strategi merancang iklan online. Yang pertama, strategi yang harus kita lakukan adalah menarik secara visual. Artinya, iklan yang harus kita buat haruslah menarik secara visual atau berbentuk warna-warni untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian yang kedua, membidik kelompok tertentu. Iklan harus dibidik ke kelompok tertentu atau konsumen perorangan karena persaingan yang begitu ketat, diperlukan segmentasi pasar yang jelas antara pelaku usaha bisnis yang satu dengan pelaku usaha bisnis yang lainnya. Strategi yang ketiga yaitu isi situs web harus bermanfaat bagi konsumen. Untuk menjadikan isi situs web bermanfaat bagi konsumen, isi harus disesuaikan dengan tujuan pengiklanan, yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, dan mengingatkan pembeli. Strategi keempat yaitu iklan merupakan bagian dari pemasaran. Secara keseluruhan, perusahaan harus secara aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet seperti newsgroup, mailing list, dan bulletin board. Dan yang kelima adalah iklan harus berhubungan dengan proses ordering. Ketika pelanggan merasa tertarik setelah melihat iklan tersebut, item yang diiklankan harus bisa langsung dipesan dan dibayar, dan baiknya juga dengan cara online. Strategi yang keenam yaitu mendesain iklan internet. Dalam memberikan pesan iklan ada 4 hal pokok yang harus kita pelajari, yaitu gaya, nada, kata, dan format. Sementara strategi yang ketujuh yaitu menekankan merek dan citra perusahaan. Artinya iklan beserta produk dan layanannya mestinya menekankan bahwa ia berbeda dengan iklan milik pesaing lain.